Coba pikirin satu kata. Apa aja? Mau cinta, adil, merdeka, atau bahkan kata itu sendiri. Sekarang, kamu udah yakin apa arti dari kata itu? Nah, sekarang kita bahas teori tentang Jacques Derrida. Dia akan bilang, tidak ada makna yang pasti, karena makna selalu goyah. Nah, sekarang siapa Jacques Derrida? Jacques Derrida adalah filsuf Prancis. Itu dia lahir sekitar tahun 1930 dan dikenal sebagai tokoh penting dalam teori poststrukturalisme. Jadi Derrida ini tidak percaya bahwa bahasa itu bisa menyampaikan makna secara langsung. Dari sinilah lahir istilah dekonstruksi, metode berpikir yang mengubah cara kita melihat teks, bahasa, bahkan kenyataan itu sendiri. Lalu, apa itu dekonstruksi? Dekonstruksi bukan berarti menghancurkan teks ya, tapi membaca ulang dengan mata yang lebih tajam, yang lebih curiga, dengan nalar yang lebih awas. Jadi Derrida ini pengen nunjukin teks selalu kontradiktif, arti selalu menggantung pada kata lain, dan bahasa tidak pernah netral. Dengan kata lain, makna bukan sesuatu yang kita temukan. Makna adalah sesuatu yang selalu ditunda. Nah, ini kita masuk ke satu istilah yang menjadi kunci dari dekonstruksi. Jadi Derrida itu punya istilah namanya difference. Nah, ini bukan typo atau plesetan dari difference bahasa Inggris ya, tapi memang dibuat sama Derrida itu seperti itu. Artinya apa? Perbedaan. Kita hanya tahu makna sebuah kata karena makna itu punya perbedaan dengan kata yang lain. Nah, artinya juga adalah penundaan. Makna sebuah kata baru muncul tergantung pada konteks setelahnya. Misalnya, kata kebaikan. Orang bertanya, apa itu kebaikan? Tergantung, kebaikan menurut siapa? Untuk siapa? Kebaikan di mana? Kapan kebaikan itu bisa bermakna? Nah, artinya makna itu tidak tetap. Dia bergerak. Nah, dan juga Derrida ini pengen membongkar apa yang disebut kayak biner oposisi. Misalnya, kita sering berpikir, misalnya ada kata kuat, kita cari gitu. Lawan katanya adalah lemah, rasional, emosional. Baik, itu buruk. Dan biasanya, yang satu dianggap lebih unggul dari yang lainnya. Tapi dekonstruksi bertanya, kenapa yang satu itu lebih tinggi dari yang lain? Siapa yang menetapkan hal itu? Siapa yang menentukan standar itu? Nah, dekonstruksi coba membalikan atau membongkar dominasi-dominasi itu. Nih, kita ambil ya contoh dalam kehidupan nyata. Kita sering banget dengar kata-kata kebebasan rakyat, keadilan sosial, kebenaran yang mutlak. Tapi sebenarnya artinya apa? Nah, dekonstruksi akan bertanya, apa yang disembunyikan dari kata-kata tersebut? Apakah mereka punya makna yang bertentangan dalam praktiknya? Jadi dekonstruksi itu ngajak kita supaya nggak percaya gitu aja pada bahasa yang terdengar indah, terdengar mewah, terdengar baik. Terus gunanya apa? Dekonstruksi, balik lagi, bukan untuk membuat kita bingung, tapi untuk membebaskan pikiran. Untuk membuka kemungkinan adanya makna baru, mengungkapkan adanya bias tersembunyi dalam sebuah kata, dan kita bisa menyadari bahwa makna selalu terbuka untuk penafsiran ulang. Jadi bukannya mau ngehancurin, tapi untuk membaca dengan lebih sadar. Nah, jadi dalam dunia yang penuh dengan label, penuh dengan slogan, penuh dengan janji gitu, Derrida ngajak kita untuk berhenti sejenak, terus bertanya, apa sebenarnya maksud dari kata-kata ini? Makna nggak pernah final. Dan mungkin disitulah kebebasan kita yang sebenarnya. Nah, coba komentar di bawah. Kata apa yang menurutmu selama ini kita maknai terlalu sederhana? Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.